Adik-adik mahasiswa program Magister Sains Sistem Insentif gitu ya. Bahwasanya yang namanya sistem insentif di sini bagian dari pengendalian hasil keuangan ya. Kenapa dikatakan sistem insentif ini adalah pengendalian hasil keuangan? Ya karena dengan adanya sistem insentif di sini gitu ya, maka pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan, nah di sini akan mempertanggungjawabkan hasilnya dalam organisasi itu ya. Jadi yang namanya sistem insentif di sini mengendalikan ya hasil keuangan ya. Elemennya ada tiga ya, yaitu Financial Responsibility Center, kemudian Formal Management Process, dan juga Motivational Contract ya. Artinya pengendalian hasil keuangan itu sangat ditentukan dari pertanggungjawaban keuangan, kemudian proses formalnya, dan motivasinya ya. Nah, untuk proses formalnya itu dilakukan dengan perencanaan dan penganggaran ya, yang dalam hal ini mendefinisikan ekspektasi kinerja dan juga standar evaluasinya ya. Untuk absennya nanti boleh aja ya, silakan di satu USU sudah saya create. Ini ada 8 orang ya. Dan motivasi kontrak ya, artinya di sini kontrak didefinisikan itu hubungan antara hasil dengan berbagai insentif yang ada di organisasi gitu ya. Nah, bicara insentif di sini gitu ya, maka nanti ada yang namanya positif insentif dan negatif insentif. Ya, kenapa adanya positif insentif? Ya, karena adanya nilai karyawan yang harus dihargai, itulah yang namanya reward. Ya, sedangkan yang namanya negatif insentif ya karena apa? Ya karena ada sesuatu yang dilanggar karyawan. Itulah yang disebut dengan punishment. Nah, jadi positif and negatif insentif. Secara individu, kepercayaan mengenai motivasi kuat dari potensi reward di sini ya tergambar dari yang namanya apa tadi ya, hukuman ya atau juga punishment. Nah, jadi tidak insentif itu tidak selamanya positif ya, tetapi ada juga yang negatif. Nah, bentuk-bentuk reward dan punishment itu apa saja? Nah, kalau dia bentuk reward bisa berbentuk uang dan non uang gitu kan. Nah, kalau dia dalam bentuk uang, kenaikan gaji, kenaikan bonus, kenaikan benefit, kenaikan dari keanggotaan ya, kemudian liburan ya, tunjangan liburan itu adalah reward. Yang sedangkan yang non moneternya apa? Ada promosi, ada diberikan kewenangan yang luas, ada bentuk pengakuan, sertifikat ya kan, ada partisipasi keputusan, ada uh, penerapan official assignment, ada parking place ya, menempatkan parkir khusus ya, atau pemberian gelar. Nah, ini adalah reward. Sedangkan punishment yang moneter yaitu tidak ada promosi, no rise, tidak ada bonus, ya kan, no perquisite, ya tidak ada apa ya, kedudukan khusus. Nah, sedangkan non moneter yang dikatakan dengan punishment itu adalah interference in job from the superior. Ya, jadi menurunkan jenjang atau juga mencopot jabatan, loss of job, atau juga assignment to unimportant task ya, menandai uh, fungsi tugasnya tidak diakui lagi. Kemudian juga tidak ada promosi dan juga tidak ada humiliation. Nah, inilah dalam bentuk reward and punishment. Nah, sedangkan paket kompensasi yaitu salary ya, gaji, benefit, pensiun ya, perquisite various type ya, incentive compensation, short term incentive dan juga long term incentive ya. Jadi insentif jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kalau insentif jangka pendek didasari pada kinerja ya. Kinerjanya apa? Komisi ya kan, bonus. Bagaimana menghitung kinerjanya? Ya, menghitung kinerjanya dengan apa ya? Apakah persentasenya dari penjualan, apakah persentasenya dari laba, atau ada persentase yang lain. Nah, ini.
Sedangkan jangka panjangnya apa? Naiknya harga saham, ya kan? Kemudian adanya pemecahan saham, ya, atau naiknya ROE, naiknya ROA perusahaan. Itulah dia yang namanya long term incentive. Tujuannya apa? Ya motivasi gitu kan. Kalau ada insentif itu motivasi. Motivasi di sini dua elemen ya. Motivasi effort ya, kemauan, atau juga directing effort, inducing effort dan directing effort. Yang namanya inducing effort meliputi tipe karyawan ya. Dalam hal ini diberikan reward. Sedangkan direct effort meliputi pemahaman ya, dan juga ekspektasi reward ya. Kemudian tujuan insentif apa? Untuk retensi ya. Nah, retensi di sini artinya atraksi ya, bagaimana tindakannya nanti ke depan. Nah, dengan dibayarkannya gaji dan insentif gitu ya, maka adanya penghindaran risiko ya, risk averse. Ya, dan pembayaran kinerjanya mengacu pada risiko yang ditoleransi. Dan pembatasan terkait dengan hal itu adalah adanya employee retention. Jadi adanya golden handcuff. Nah, ini tujuan dari insentif, yaitu untuk retensi ya. Selain dari retensi apa lagi? Ya, tujuannya adalah non-control, yaitu menyediakan kompensasi yang kompetitif, kemudian memberikan kompensasi variabel, kemudian juga kompensasi pajak ya. Dan sistem insentif di sini mengacu kepada besarnya penghargaan ya. Apakah penghargaannya tetap atau penghargaannya variabel ya. Kemudian tingkatan dan juga tipe ukurannya, kemudian bentuk dari insentifnya, fungsinya, dan juga ketujuan apanya ya, subjectivity-nya, artinya kekhasannya atau ketujuannya ya. Ya, dan sistem insentif ini dibayarkan dengan sistem proporsi gitu ya. Maksudnya bagaimana? Ya itulah namanya proportion variable pay. Artinya dibayarkan sesuai dengan resiko yang ditanggungnya gitu kan. Jadi kalau misalkan di level manager ya tentu saja insentifnya lebih besar dibanding dengan level operasional, dibanding dengan penjaga gudang gitu kan. Nah, inilah disebut dengan proportion variable pay. Jadi employee are risk averse. Nah, begitu juga kalau ada permasalahan gitu ya, maka yang bertanggung jawab tetap pimpinan ya, karena linear ya dengan insentif yang diterimanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambaran fungsi reward di sini, biasanya ya hubungan antara reward dengan hasil ini adalah berhubungan linear. Ya, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu gitu ya, ringnya. Nah, jadi linearnya misalnya seperti ini. Ya, persentase capaian dari target gitu ya, maka rewardnya sebesar ini. Kalau 80% ya, kalau 100% lebih tinggi daripada 80%. Nah, kalau dia 150% ada lebih tinggi daripada 100%. Tetapi pada batasan 150 inilah sudah cakupan yang tinggi. Maka di atas 150 tidak lagi tinggi, gitu kan? Karena 150 udah yang tertinggi gitu ya. Nah, inilah dikatakan dengan restricted performance ring. Restricted performance ring. Jadi tetap ada batasannya reward itu. Kemudian ada juga cut off ya. Jadi ya itulah tadi cut off tadi ya. Di cut off di 150 dari target budget. Nah, kenapa ada cut off? Nah, di sini baik itu lower cut off atau juga upper cut off. Tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran bonus atau dari kinerja ya dalam hal ini terlalu tinggi ya, berlebih-lebihan ya, maka adanya lower cut off. Batas atas, batas bawah ditetapkan ya. Batas bawahnya 80%, batas atasnya 150% gitu ya. Nah, ini adalah bentuk cut off ya. Dan kelompok-kelompok yang didapatkan reward ada tim ya. Tim reward ini didasari pada implementasi secara kultural dan juga berhubungan langsung dengan dampaknya ya. Jadi pendekatannya pendekatan bonus ya. Jadi diformulasi bonus, di mana bonus itu diformulasi berdasarkan pada unsur subjektivitasnya ya. Jadi kriteria evaluasi bonus yaitu dengan reward tadi ya. Jadi dengan reward itu ditentukanlah nilai ya.
dan dengan reward juga diberikan kecukupan penuh, dan dengan sistem reward itu juga apa ya, dapat memahami, dan juga sistem reward itu uh, haruslah tepat pada waktunya ya. Kemudian reward itu harus punya durasi, kemudian reward itu harus bisa berulang ya, reversible. Kemudian reward itu uh, diberikan dengan biaya yang seefisien ya mungkin. Nah, inilah yang namanya apa ya, sistem kompensasi atau sistem insentif. Nah, silakan, mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut dari chapter 10. Cukup jelas ya sistem reward ini. Baik,